Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini biasa sore-sore mendung-mendung hujan. Jadi kali ini gua mau bahas surat An-Nasr. Sebelum kita bahas, ngopi dulu bos. Surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah. Jadi harus diingat, surat Madaniyah itu berarti adalah surat-surat atau ayat-ayat suci Al-Quran yang turun pasca Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kan Nabi Muhammad suka bolak-balik Madinah Makkah ya. Jadi boleh jadi ayat itu turun di Makkah, surat itu turun di Makkah, tapi periodenya setelah Rasulullah hijrah. Nah, ayat-ayat seperti ini masih bisa disebut Madaniyah. Nah, surat An-Nasr sendiri ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Kemenangan apa sih yang dijanjikan gitu kan? Kemenangan bahwa suatu saat nanti Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan kembali ke kota suci Makkah, kemudian menaklukkan kota suci Makkah, kemudian menegakkan dinullah itu di kota suci Makkah. Karena pada waktu itu di masyarakat Arab sendiri, mereka itu sebagian besar menunda-nunda mengakui Islam atau masuk Islam disebabkan ada nubuat atau ramalan atau prediksi lah gitulah ya, bahwa kalau benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, dia pasti akan kembali ke Makkah dan menaklukkan Makkah gitu. Jadi orang-orang Arab kebanyakan yang ada di Makkah itu menunggu apakah Nabi Muhammad mampu menaklukkan Makkah. Kalau mampu, mereka masuk Islam. Nah, seperti itu asbabun nuzul, dan Allah sudah menjanjikan kemenangan itu. Nah, ayat pertama itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah. Nah, saya mau bahas nasru, atau dia seakar kata dengan nasir, dia seakar kata dengan nasoro. Nasoro itu penolong. Bisa juga bermakna ansor, makanya kaum ansor disebut kaum penolong. Ya, ini ada kaum muhajirin atau orang-orang yang berhijrah. Ini ada orang-orang ansor atau orang-orang yang menolong. Ansor, nasoro, nasrun, nasir. Nah, itu satu akar kata. Nasrun di sini bermakna pertolongan, dinisbatkan kepada Allah, jadi nasrullah, pertolongan dari Allah. Jadi jangan salah, misalnya ketika kita menyebut seseorang itu nasoro, berarti orang itu yang menolong. Nah, kata nasoro ini menarik dari sisi sejarah. Pertama kali kata nasoro ini kita dapati di Al-Quran itu merujuk kepada murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu 12 muridnya, Hawariyun disebutnya. Hawariyun ini kemudian disebut nasoro, yang bangkit kemudian untuk menolong agama Allah. Maksudnya itu seperti itu, nasoro. Fath itu bermakna pembuka. Bisa juga bermakna kemenangan, karena kalau terbuka satu pintu kota itu pertanda kemenangan dalam ilmu perang. Jadi fath itu artinya pembuka atau kemenangan. Nah, dibukalah kota Makkah ini, terbukalah dengan mudah pintu kota Makkah ini, itu bermakna fath. Kata fath ini juga dipakai misalnya dalam penamaan surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah bermaksud surat pembuka. Jadi kalau Anda ingin menang, ingin kemenangan, maka Anda bacalah surat Al-Fatihah, kemudian terbukalah kemenangan itu. Nah, di dalamnya ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, ada surat Al-Maidah gitu. Nah, itulah kemenangan. Kalau dibaca semua seluruh Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai An-Nas, berarti Anda meraih kemenangan. Itu menurut saya makna Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat pembuka untuk kemudian kita masuk ke dalam kemenangan, yaitu dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Wa ro'aita, nih ayat kedua. Ro'aita itu bermakna melihat dengan mata kepala. Wa ro'aitan nas, manusia semuanya akan melihat dengan mata kepalanya nih. Dengan mata kepalanya sendiri. Saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Memasuki agama Allah berbondong-bondong, berjamaah. Yang saya mau bahas di sini, din. Kata din ini bermakna bahwa ada satu keyakinan yang kokoh secara spiritual, dia punya belief system, kemudian dia memiliki ritual, kemudian dia memiliki hukum formal, dia disebut din gitu. Jadi dia lengkap, jadi instrumen. Jadi belief system itu harus punya ritual, harus punya hukum formal. Kalau tidak punya hukum formal, tidak punya ritual, dia tidak bisa disebut din. Hanya keyakinan saja gitu loh. Dia lengkap, itu disebut din. Nah, din ini dinisbatkan kepada Allah. Bermakna apa? Bahwa belief system yang ada ini, satu keyakinan, satu bentuk keyakinan ini, satu bentuk ritual yang ada dalam keyakinan ini, kemudian hukum-hukum formalnya itu berasal dari Allah, makanya disebut dinullah. Nah, apakah orang-orang di luar ini juga disebut din oleh Allah? Ada yang disebut din oleh Allah. Misalnya kita buka suratul kafirun, surat Al-Kafirun. Di situ juga orang-orang Quraisy belief sistemnya disebut din, maka disebut lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi bagimu dinmu, ya bagiku ya dinku gitu loh. Jadi ternyata keyakinan orang Quraisy pada waktu itu sudah ada belief sistemnya, idenya, keyakinannya sudah ada, semua ritualnya ada, hukum formalnya ada gitu. Nah, yang membedakan dinullah dengan din selain Allah itu adalah nanti dilihat dari kualitas di dalamnya, entah itu kualitas belief sistemnya, kemudian ritualnya, kemudian hukum formalnya. Nanti bisa diuji masing-masing itu. Seperti kita tahu, agama itu satu keyakinan itu, atau satu keyakinan, atau satu kepercayaan itu, atau satu nilai itu, dia akan diuji oleh manusia, diuji oleh waktu, diuji oleh akal pikiran manusia, diuji oleh peradaban manusia. Nah, kalau memang dia kokoh, kuat, bagus, maka dia akan bertahan. Kalau dia lemah, ternyata ditemukan tidak lagi sesuai dengan kehidupan manusia, dia akan punah, akan hilang sendirinya. Dan alhamdulillah, dinullah ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dia tetap ada gitu. Nanti penjelasan tentang dinullah sebenarnya kalau di konten-konten sebelumnya itu ada sedikit saya jelaskan soal dinullah itu. Kemudian ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih ini asal katanya sabi atau sabaha. Ini menarik, saya mau bahas. Sabaha itu bermakna berenang, berarti berenang, dan dia menjauh dari posisi semula. Nah, sabaha kemudian bermakna menjauhkan. Kalau kita lihat konteks sejarah, banyak sekali anggapan-anggapan, praduga-praduga, kesimpulan yang tidak berdasar,
Kemudian praduga-praduga ini, kesimpulan-kesimpulan tidak berdasar ini, prasangka ini dilekatkan kepada Allah, yang mana itu merendahkan Allah. Itu tidak benar. Prasangka itu, praduga itu, kesimpulan yang tidak berdasar itu tidak benar, yang dinisbatkan kepada Allah itu tidak benar. Allah tidak serendah itu gitu loh. Makanya disebut subhanallah, itu bermakna mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari praduga-praduga, dari prasangka-prasangka, dari kesimpulanmu yang tidak berdasar itu, yang merendahkan Allah gitu loh. Nah disitulah makna subhanallah. Di sini fasabbi bihamdi, fasabbi mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari labeling-labeling, dari penisbatan yang tidak tepat, yang merendahkan Allah dengan memuji-mujinya. Rabbika wastaghfir. Rabb itu sudah saya jelaskan. Rabb itu bermakna yang menjagamu, yang merawatmu, yang membinamu, yang mendidikmu. Itu Rabb, Rabbika. Kemudian menariknya, kok di sini disuruh istighfar gitu loh. Nah, kalau kita balik ke konteks sejarah, betapa banyak kaum muslimin itu sakit hati memang, diusir dari kampung halamannya, mereka pindah dari kampung halamannya, hartanya disita. Mereka hanya ke Madinah itu kadang-kadang sebagian besar justru hanya cuma bawa pakaian dengan bekal secukupnya, rumahnya disita, harta kekayaannya di sana disita. Itu banyak yang sakit hati, banyak yang sangat marah gitu loh. Nah, Fathul Makkah ini atau penaklukan Mekah ini menjadi ajang bagi para sahabat ini yang masih kecewa, yang masih sakit hati ini, untuk melakukan pembalasan. Nah, kemudian banyak juga sahabat setelah penaklukan kota Makkah ini merasa bangga, merasa tinggi hati bahwa penaklukan Makkah ini adalah atas andil mereka gitu. Nah, ini yang ditegur oleh Allah, suruh istighfar, jangan sampai kamu berpikiran seperti itu, sebab Fathul Makkah itu murni karena pertolongan Allah, bukan karena andil usahamu semata gitu loh. Sebab banyak di kehidupan kita sehari-hari, kita sudah berusaha tapi tidak hasil, ya kan gitu. Jadi hasil itu urusan Allah, usaha itu kewajiban kita gitu. Mau hasil tidak hasil itu ya apa ya, nggak bisa kita gugat, karena hasil itu adalah ketetapan Allah. Jadi jangan pernah menuhankan usaha, jangan pernah menuhankan ikhtiar, jangan merasa ikhtiar hasilmu itu karena ikhtiarmu semata, bukan, itu karena Allah. Nah, inilah makna ayat ini nih yang menarik dari surat An-Nasr ini. Wastaghfir ini juga bukan hanya ditujukan kepada para sahabat, bukan hanya ditujukan kepada kaum muslimin. Dari sisi kaum muslimin, wastaghfir ini beristighfarlah. Mana tahu ya, dalam proses kamu menaklukkan Makkah tadi ada kejahatan-kejahatan atau pikiran buruk yang menyertainya gitu loh. Misalnya kan yang tadi saya cerita, sahabat banyak kecewa mau melakukan pembalasan, makanya dalam Fathul Makkah itu ada beberapa sahabat yang ngomong hadza yaumul malhamah, bermakna ini adalah hari pembalasan. Jadi memang ada sahabat yang merasa ingin membalas perlakuan orang-orang Makkah pada waktu mengusir mereka gitu, waktu menyita harta mereka, menyita rumah mereka gitu. Jadi inilah waktunya ajang hari pembalasan. Saya mau balas dulu perlakuan kamu gitu. Nah, disinilah Rasulullah memberi teladan kepada kita dengan mengatakan hadza yaumul marhamah. Inilah hari kasih sayang. Tidak ada pembalasan. Kalau orang pernah salah, kemudian datang dia mau minta maaf, kita maafkan. Nah, itulah akhlakul karimah, contoh akhlak yang agung yang Rasulullah beri kita, supaya kita teladani juga gitu loh, bahwa kalau ada orang yang salah sama kita, kemudian dia datang minta maaf, ya kita maafin gitu. Ya, jadi dua hal ini sangat indah kalau kita lihat ya. Innahu hu ini merujuk kepada Rob ya, Robbika tadi. Hu itu dinisbatkan, refer to, merujuk kepada Rob. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Rob kamu itu
penerima taubat. Nah, kita mau bahas tawab. Tawab ini berarti bermakna bertobat, kembali. Artinya itu dia kembali. Jadi bagi orang-orang yang kemudian pergi jauh, dia kembali, Allah tetap terima gitu loh. Jadi kalau kata tawab dinisbatkan kepada manusia, berarti orang-orang yang tadinya menjauh dari dinullah, dia kembali kepada Allah, kembali kepada dinullah. Ya, bagi kalau kata tawab ini dinisbat kepada Allah, berarti Allah lah yang menerima orang-orang yang tadinya sudah menjauh ini gitu. Nah, itu kata tawab atau taubat. Surat An-Nasr ini memberikan kita pelajaran. Kemenangan itu bukan berarti kemenangan fisik, bukan hanya kemenangan militer, bukan hanya kemenangan dapat menaklukkan satu kota, dapat menaklukkan satu wilayah, satu negara, bukan. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan spiritual, di mana manusia kembali kepada dinullah gitu loh. Jadi ini bukan hanya soal kelompok, ini juga bisa jadi soal personal. Kalau kita mau menang, kembalilah kepada dinullah gitu. Jadi siapapun bisa meraih kemenangannya masing-masing gitu loh. Jadi dia bisa berlaku individual, dia bisa berlaku sosial. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian makna fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir itu, setelah kamu meraih kemenangan, maka jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri, benar sendiri. Fasabbi, mensucikanlah Allah dengan memuji-mujinya, lalu beristighfar, takut dalam prosesnya kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Kira-kira hikmah dan penjelasan surat An-Nasr sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.